Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RSI Al-Islam? Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Iki Krimatus Sadia dalam podcast RSI Al-Islam konten edukasi kesehatan. Pada kali ini bincang-bincang kita ditemani seorang nutrisionis RSI Al-Islam. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pasti sangat menarik, disukai dan bahkan ditunggu-tunggu oleh bunda-bunda sekalian di rumah, terutama untuk bunda-bunda yang punya anak bayi dan balita. Mau tahu bahasan kita apa? Bahasan kita tentang MPASI. Nah, kali ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan seorang yang sangat paham mengenai apa itu MPASI. Kita sapa dulu ya. Kali ini saya bersama Teh Mira Milani STRGZ. Assalamualaikum Teh Mira, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah. Teteh Maaf sehat? nih, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat jiwa dan raga. Oh, insyaallah. Maaf nih Teh, jadi ngeganggu waktunya nih ya. Nggak Mohon apa-apa. maaf. Jadi sebetulnya bincang-bincang ini berawal. Jadi kenapa saya ingin kita membahas tentang MPASI? Di banyak sekali perbincangan bunda-bunda, terutama di grup WhatsApp yang kita punya ya Teh ya, kan kita mengelola 3 grup WhatsApp yang besar Teh. Nah, perbincangannya banyak sekali terkait masalah MPASI. Nah, jadi tidak ada salahnya kita sekalian nih, kita di sini memberikan sedikit ilmu, memberikan pencerahan untuk bunda-bunda sekalian di rumah, memberikan pemahaman MPASI yang benar itu seperti apa, gitu. Yang ingin saya tanyakan kali ini, mungkin sebelum kita sampai ke podcast perbincangan podcastnya ya Teh ya. Jadi kan Teteh itu sebagai seorang nutrisionis. Nah, nutrisionis itu apa Teh? Terus aktivitas Teteh sehari-hari di rumah sakit kita itu seperti apa? Apakah jadi kayak konsultasi dengan dokter seperti halnya dengan dokter gizi atau gimana tuh Teh? Ya, kalau untuk nutrisionis di rumah sakit sendiri, terutama di RSI Al-Islam, ya jadi nutrisionis di sini sebagai pelaksana. Jadi pelaksana, jadi langsung terjun ke lapangan, mau itu ke pasien untuk mengkaji, mengedukasi untuk pasien-pasien di rawat inap, dan ke bagian penyelenggaraan makan. Penyelenggaraan gitu. makan untuk pasien di rawat inap. Oh, berarti kalau misalkan di ruangan pada saat Teteh ngobrol, menyapa, terus ditemukan ada masalah terkait gizi dari pasien itu sendiri, di situ bisa sekalian diberikan edukasi. Iya, betul. Oh, luar biasa ya Teh. Nah, Teh Mir, terkait MPASI nih. MPASI itu sebetulnya makanan pendamping ASI atau makanan pengganti ASI? MPASI itu makanan pendamping ASI. Berarti Karena- kalau pendamping mah ASI-nya tetap masih ada. Iya, betul. Soalnya kan ASI itu udah luar biasa ya sama Allah diciptakan gitu. Karena energinya tinggi, terus tinggi juga dalam protein, lemak baik juga tinggi. Iya. Kenapa? Dan memang biasanya dilanjut sampai 2 tahun ya Teh ya untuk pemberian ASI. Nah, sebenarnya ASI itu bagus, tapi ketika anak sudah berusia 6 bulan ke atas, itu kebutuhan energinya sebenarnya ada peningkatan lagi, terutama di bagian mikronutrien. Seperti itu. Jadi peran MPASI itu ada di situ untuk menambah dari segi kalori dan juga mikronutrien lainnya. Oh gitu. Jadi ASI-nya tetap, MPASI-nya tujuannya untuk lebih memenuhi kebutuhan karena anak sudah makin bertambah usianya. Oke, siap. Nah, misalkan nih, berarti kalau misalkan itu memang sangat dibutuhkan makanan pendamping ASI, apapun kondisi ibunya, misalkan dengan ASI yang betul-betul berlimpah gitu ya, dan ibunya merasa kayaknya anak saya cukup kenyang kok gitu, nggak rewel kok, cukup hanya dengan terpenuhi sama ASI aja. Duh, kalau untuk kondisi bunda yang seperti itu, apakah tetap juga harus mendapatkan MPASI di usia mulai 6 bulan itu? Ya, tetap. Tetap ya, meskipun kondisi ASI-nya memang benar-benar banyak gitu ya. Karena sebenarnya walaupun begitu belum tentu bisa memenuhi yang mikronutrien tadi itu ya.
Dan biasanya ini sih hal penting yang terkadang dilupakan oleh bunda gitu. Karena mikronutrien ini, contohnya kayak zat besi, kalsium, magnesium dan lain-lain, dia menopang untuk tumbuh kembang ke depannya. Tumbuh kembang anak ke depannya. Dan itu juga membantu untuk mengurangi angka stunting kan di Indonesia lagi tinggi banget. Lagi tinggi banget. Jadi, nah seperti itu Bun. Kalaupun misalkan di rumah ini Bunda sampai nyetok asinya udah berkulkas-kulkas, udah freezernya sampai full, sampai teka wadahan, tetap aja Bun. MPASI dibutuhkan seperti yang barusan Teh Mira jelaskan, mikronutriennya ya Teh ya. Jadi dan kebutuhan-kebutuhan lain pada masa tumbuh kembang anak dibutuhkan dari MPASI-nya itu. Gitu. Nah kemudian untuk pemberian MPASI-nya tadi kan dimulai dari umur 6 bulan ya. Nah, untuk tahapan awal nih pada saat kan dia transisi tuh Teh dari mulai susu yang cair terus tiba-tiba harus ke MPASI. Jenis-jenis makanannya mungkin tahapannya nih, tahapan pola pemberian MPASI-nya tuh apa dulu, terus sampai seperti apa teksturnya. Berarti awalnya kan dari ASI yang cair ya, tekstur dan konsistensinya cair gitu. Terus naik ke lumat. Lumat tuh yang konsistensinya lebih kental. Dan kalau dipakai sendok biasanya agak sulit jatuh gitu. Terus setelah dari lumat itu naik ke lembik. Atau lebih umumnya di kita lunak gitu. Lunak. Dari lunak itu baru nanti ke makanan keluarga seperti biasa gitu. Nasi dengan boleh lauk langsung dan nasi. lain-lain gitu. Kalau makanan yang lembik itu hanya batasnya tuh sampai bubur atau misalkan ada yang ke nasi tim dulu baru nasi atau gimana? Ya betul. Berarti dari lumat yang tadi naik ke bubur nasi, terus naik ke nasi tim. Yang nasi lembek dulu baru nasi biasa. Baru nasi biasa. Iya. Jadi memang tahapannya harus betul-betul disesuaikan dulu ya supaya nggak kaget mungkin ya. Iya, betul. Terutama pencernaan. Pencernaannya ya. Jadi kesiapan pencernaannya. Makanya kenapa harus bertahap ya. Nah, itu untuk pemberiannya Teh kan ASI-nya tetap dikasih ini. Iya. Jadi ASI-nya dulu kah? Atau misalkan ada pola pemberiannya, jam-jam untuk jadi antara ASI sama MPASI-nya, pengaturan pemberiannya ada aturannya nggak sih Teh sebetulnya? Kalau untuk aturan pemberian sih biasanya nggak ada Teh ya. Itu balik lagi ke ibu dan yang mengasuh dedeknya sehari-hari gitu. Jadi terkadang kalau misalnya ibu pagi-paginya nyusu dulu nih, misalnya subuh-subuh tiba-tiba bangun adanya nyusu dulu, terus nanti ada dijadwalin udah makan, udah nyusu makan gitu. Tapi memang lebih disarankannya jangan berbarengan aja. Karena pasti ada yang berkurang nih kalau misalnya. Jadi ada yang kalah. Nah, betul. Di kadang-kadang asinya banyak tapi makannya jadi sedikit. Kadang makan banyak asinya sedikit gitu. Jadi memang sebetulnya sih sebaiknya ada pola pemberiannya supaya pemberian ASI dan MPASI-nya seimbang gitu ya. Jadi ASI-nya juga kekasihin dan tercukupi, makanan MPASI-nya juga sama gitu ya. Iya, siap. Kalau misalkan untuk awal pemberian MPASI nih, bunda-bunda kan misalkan ya mungkin kita tidak bicara makanan yang instan ya Teh ya. Kalau makanan yang instan kan ya udah jadi gitu seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang bikin sendiri, untuk mengenalkan tekstur kan tadi seperti yang Teteh bilang ya, dari mulai dari cair kemudian ke lumat, kemudian ke lembik, kemudian nasi lembek baru ke nasi biasa. Nah untuk rasa, pengenalan rasa perlu nggak di 6 bulan itu dapat garam, dapat gula? Ya sudah bisa dikenalkan. Udah mulai ya. Malahan kalau misalnya dia nggak dikenalkan dengan rasa manis, asin gitu atau gurih dari kecil tuh, takutnya dia ada. Teteh tahu nggak istilah picky eater? Picky eater. Picky eater makanan. Jadi, apa tuh Teh? Jadi dia tuh kalau picky eater lebih pemilih anaknya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari dulu dikenalinnya manis terus, takutnya nanti udah dewasanya dia taunya manis doang, cenderung gitu. Lebih sukanya gitu. Jadi sebetulnya memang karena itu pola pengenalan makan dari awal dibutuhkan macam-macam rasa Teh itu supaya dia kenal si lidah tuh mungkin ya Teh ya. Jadi kenal berbagai macam rasa makanan. Jadi sebetulnya kalau misalkan bunda-bunda mau bikin di
saat pengenalan pun itu tuh udah bisa dikasih ya. Iya, betul. Cuman mungkin dibatasin aja, jangan terlalu berlebihan gitu. Ya, yang penting ada rasa-rasa mungkin ya, lebih kenalin rasa. Betul. Kalau misalkan nih pemberian resiko terkait pemberian MPASI sebelum 6 bulan. Misalkan nih, kayaknya anak saya udah kayak mau ngambil makanan masukin ke mulut umur 4 bulan. Terus kayak nggak kenyang gitu. Udahlah dari sekarang aja, mungkin memang udah siap, merenan udah lapar, nggak cukup sama ASI-nya. Nah, berarti kan lebih cepat diberikan ya. Kalau misalkan lebih cepat diberikan, ada efeknya nggak Teh? Biasanya ada efeknya sih Teh. Terutama anak-anak tuh lebih ke arah pencernaannya. Oh iya. Takutnya ada 2 kemungkinan, takutnya jadi diare atau jadi diare buang air besarnya lebih sering atau bahkan cair, atau sampai takutnya ke diare dan dehidrasi ya Teh ya. Kalau pemberian di terlalu awal cepat atau terlalu dini, atau takutnya ke sembelit. Untuk buang air besarnya susah. Bisa jadi itu karena belum waktunya ya. Betul. Kalau misalkan tadi kan kalau kurang dari 6 bulan resiko ke situ ya. Kalau lebih dari 6 bulan berarti kecukupan yang tadi mikronutrien itu yang jadi kurang gitu ya. Jadi betul-betul memang harus sesuai dengan ketentuan ya Teh ya. Ya idealnya sih gitu. Mulai dari rasa, pengenalan rasa, selain pengenalan rasa juga tekstur, dan yang lebih penting tepat usia pemberiannya gitu mungkin ya Teh ya. Kalau misalkan pada saat mulai memberikan MPASI nih bunda-bunda yang biasa bikin di rumah nih, misalkan awal memberikan rasa-rasa yang lain, kayak ada sayuran, atau misalkan mau manisnya dari sari buah, atau misalkan dengan protein yang bisa dari ikan, dari apa, nah itu dari mulai awal mengenalkan makanan sudah boleh membuat campuran-campuran berbagai tambahannya, atau di usia tertentu Teh mulai ada tambahan ikan, mulai ada tambahan sayur? Itu sih memang kalau untuk ini ada sih Teh, untuk ukuran usia berapa baru bisa di ini gitu. Tapi memang idealnya kalau pas awal-awal 6 bulan itu nggak terlalu langsung lengkap Teh si MPASI-nya. Karena kan MPASI itu ada 2, dari komposisi ada 2 jenis ya Teh ya. Ada MPASI lengkap dan MPASI sederhana. Nah, MPASI sederhana ini sih sebenarnya lebih disarankan untuk di awal-awal pemberian MPASI. Apa aja tuh Teh yang sederhana tuh isinya? Jadi kalau sederhana, terutama kalau di rumah sakit ya Teh ya, kita terapkannya yang sederhana tuh kayak pemberian tepung beras misalnya atau gasol, kita tambah dengan atau enggak kita ganti nih, misalnya tepungnya bosen nih pakai tepung beras, kita ganti ke umbi-umbian. Umbi-umbian? Misalnya dari ubi yang kuning atau enggak ubi ungu gitu ya? atau dari labu kuning juga bisa untuk karbohidratnya. Terus dari pemenuhan proteinnya kita kasih susu kedelai. Itu bisa. Atau misalnya masih takut nih kalau susu kedelai, takut nggak cocok atau gimana, bisa misalnya bunda-bunda kasihnya ASI-nya gitu. Boleh di ini pakai ASI. Betul. Seperti itu. Terus kasih gula aja, ini pengenalan MPASI yang sederhana dulu misalnya. Di situ ada karbohidratnya ada, terus ada proteinnya ada, lemak ada dari ASI misalnya, seperti itu. Atau misalnya mau ditambah campuran minyak olive oil mungkin misalnya. Kalian bisa gitu. Tapi lebih sederhananya tadi misalnya tepung beras dikasih ASI misalnya untuk pengenalan awal gitu. Jadi yang sederhana dulu dengan komposisi yang seperti itu, terus nanti kemudian dikenalkan juga dengan yang lengkap, bertahap, mungkin yang lebih banyak macam-macamnya gitu ya. Betul. Nah kalau buat ini Teh, kalau buat protein, maksudnya selain mendapatkan protein dan lemak dari susu kedelai atau dari ASI-nya ya, nah kalau udah yang mulai ke macam-macam nih, ada sayuran, ada apa, awalnya harus ngenalin sayur apa dulu, atau awalnya harus ngenalin protein apa dulu, ada nggak aturannya? Kalau aturan sih nggak ada, cuman lebih ke arah pertama apa yang ada di sekitar kita dulu Teh. Misalnya kalau protein mau coba dari ayam misalnya yang lebih gampang ketemu gitu ya. Terus atau mau pakai panganan lokal dari tahu tempe misalnya, untuk proteinnya bisa itu.
Kalau untuk sayuran mungkin yang lebih ringannya dari dikasih wortel dulu misalnya sama buncis atau labu siam gitu. Yang ringan-ringan gitu. Iya, yang mudah, yang biasa Bunda masak untuk keluarga di rumah, itu juga bisa untuk dedenya. Kalau misalkan telur teh, ini kan ada banyak yang sering kayak takut alergi atau apa. Itu telur dibanding ikan, angka kejadian alerginya mungkin yang selama ini teteh lihat gitu lebih banyak untuk anak tuh kejadian ada alergi pada saat pemberian makanan pertama tuh ya. Lebih banyaknya di mana, di telur kejadiannya atau di ikan atau apa tuh? Lebih banyaknya di ikan sih teh. Oh, lebih ke ikan. Apalagi ikan laut atau seafood misalnya. Iya. Itu lebih sering. Karena biasanya sih, apalagi kalau kita nih di Bandung ya, biasanya kita dapat suplai ikan atau seafood tuh kan biasanya dalam bentuk frozen atau udah lama gitu, nggak fresh dari laut tuh. Biasanya kalau untuk ikan atau seafood lain itu kan dia tuh tingkat alergennya atau zat yang memicu alerginya itu lebih tinggi kalau disimpan lebih lama. Oh gitu. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kadang-kadang dikasih udang jadi gatel itu lebih sering di makanan, di ikan laut atau di seafood gitu dibandingin sama telur. Di telur ada tapi lebih jarang sih. Gitu. Berarti kalau lebih aman mungkin ikan air tawar yang bisa kita temui fresh mungkin ya. Bisa itu teh. Kalau apa ya, ikan apa berarti teh? Ikan nila gitu kayak gitu-gitu bisa sebetulnya. Bisa. Dikenalin. Bisa teh. Jadi resiko alergi itu justru seafoodnya karena dia tersimpan lama dan tidak fresh, lebih ke situ. Dan memang kejadiannya banyak ya yang alergi terhadap seafood ya. Jangan jangankan anak ya, dewasa juga seafood mah. Iya, betul. Banyak. Pada saat pemberian MPASI nih teh, selain alergi yang harus diperhatikan, apalagi nih misalnya kayak bunda mau evaluasi nih, anaknya dikasih MPASI nih usia 6 bulan misalkan, mulai dikasih. Pada saat ngasih tuh yang harus dinilai sama bunda teh apa aja gitu. Jadi maksudnya badannya dia nerima atau enggak terhadap MPASI ini, apa tuh, ada tanda-tandanya enggak, kayak misalnya jadi pakai ini berarti anaknya nggak cocok nih, misalkan jadi gimana gitu selain alergi. Kalau selain alergi mungkin dari daya terima sih teh biasanya. Daya terima tuh gimana teh? Jadi kalau misalnya bunda ngasih MPASI nih, bikin homemade terus, walaupun misalnya cuma sedikit, tapi pas dicoba ke anaknya, tiba-tiba lahap gitu. Dicoba sedikit lahap, dimakan terus, atau misalnya malah nangis pengen lagi. Nah itu berarti salah satu indikatornya teh. Iya, anak terima. Suka berarti gitu ya. Tapi suka tuh bukan berarti jadi terus bikin itu terus ya. Iya, belum. Takutnya nanti jadi bosen kalau terus. Jadi balik laginya ke antara bosen atau apa tadi kata teteh picky eater. Iya. Karena dia sukanya itu, kata bundanya udahlah itu aja yang aman, itu kasihin aja terus itu. Nah, jadi tetap ya pengenalan rasa itu harus. Terus apalagi teh, mungkin ke BAB mungkin ya harus diperhatikan juga. Oh iya, betul. Kalau misalnya ketika makan MPASI dan tidak ada gejala, jadi BAB-nya jadi keras atau malah jadi mencret gitu atau jadi cair, nah itu juga bisa masuk tergolong berarti MPASI-nya bisa diterima gitu. Oh, jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, jenis yang ini hentikan, ganti lagi, bikin lagi gitu ya, dengan tambahan atau campuran yang lain yang bisa dicoba lagi ke anaknya gitu. Oh, berarti memang harus kreatif ya bundanya. Dan yang paling bagusnya kalau misalnya daya terimanya sampai ada jadi membantu meningkatkan berat badan atau tinggi badan. Nah itu prospek kedepannya teh, berarti MPASI ini bagus. Gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Kalau misalkan untuk bikin di rumah ada takarannya nggak sih teh? Awal-awal bikin tuh masih segimana? Untuk takarannya? Okay. Atau ada rumusnya itu mah? Kalau rumus sih enggak, lebih ada standar sih teh. Oh, ada standarnya. Ada standarnya. Kita kalau di gizi, di pedoman gizi seimbang itu ada teh. Dia masuknya di peraturan pemerintah malahan. Jadi di sana tuh di pedoman gizi seimbang, contohnya nih untuk usia 6-9 bulan nih ada takarannya, dia minimal 2-3 sendok makan.
Oh, gitu. Misalnya itu untuk pemberian MPASI-nya. Minimal terus, ya Teh ya? Jadi ya, kalau setelah 3 sendok dia masih lahap, masih itu boleh dikasih. boleh. Oke. Sama paling udah mulai dikenalkan misalnya cemilan-cemilan Teh. Ada cemilan-cemilan. Ya. Walaupun itu mau misalnya cemilan dari buah gitu, misalnya pisang kerok misalnya atau alpukat, nah itu udah mulai bisa dikasih. Kalau gitu. misalkan si pisang keroknya disatuin sebagai pemberi rasa pada makanan MPASI-nya, nanti pada saat selingan juga sebetulnya nggak masalah ya dikasih lagi dengan... Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa masih ya? boleh. Masih boleh. Ya kan rasa pisang, jadi memberikan rasa yang lain gitu kan ya. Kalau buah tuh boleh apa aja ya Teh? Buah-buahan sih. Atau ada buah yang nggak boleh? Duren? Itu udah pasti, itu buat mamahnya. Tidak ada MPASI rasa duren gitu ya. Jadi yang aman ya, harus yang aman harus untuk anak-anak. Nah, satu lagi Teh mungkin, kalau misalkan Bunda mau bikin nih di rumah, mungkin saya pengen kayak Teteh contohin gitu, tapi mungkin bukan MPASI sederhana ya, lebih ke MPASI yang lengkap. Dari nasi kah atau dari beras kah atau lebih pengen minta dicontohin sih Teh bikin sesuatu gitu. Mungkin Teteh sebutin aja kayak misalnya nih nasi segini dicampur dengan ayam. Nah, terus apakah si pencampurannya itu kayak ayamnya, sayurnya dia dimatangkan terlebih dahulu baru dicampur, sama-sama udah keadaan mateng, atau kayak kita bikin bubur campurin semuanya gitu. Itu gimana tuh Teh? Yang betulnya gitu. Oke, paling saya kasih contoh kalau di rumah sakit nih, kita ada sebutannya bubur MPASI itu preda disebutnya. Preda. Nah, di kita pembuatan contoh ini preda yang normal ya Teh, kita kasih namanya apa ya? Preda cistel. Cistel. Wortel dan cistel, buncis dan wortel. Gitu. Itu dia kalau kita bikin nih, itu biasanya dari bubur dulu. Tapi bisa juga sih dari beras kalau misalnya mau bentukannya tim misalnya. Cuman kalau preda ini bentukannya dari bubur, jadi si buburnya udah matang. Iya. Cuman kalau untuk hewani lebih disarankan itu dia dimatangkan dulu. Terpisah. Betul, karena takutnya ada bakteri yang dia masih patogen, dia masih ada di situ gitu. Kalau misalnya dicampur dengan bubur atau dengan langsung dengan sayur. Nah, karena kalau untuk di bakteri-bakteri di lauk hewani itu biasanya lebih kuat. Dan dia kenapa harus dimatangkan lebih dulu? Ya memang itu untuk membunuh si bakteri patogen itu. Betul. Dan kalau untuk dari segi cita rasa dia lebih keluar kayak kaldunya. Gitu. Jadi untuk lauk hewani kayak ayam kita rebus dulu biasanya sampai matang. Terus bubur kebetulan dalam bentuk udah jadi ya. Iya, udah jadi buburnya. Nah, kalau untuk wortel dan buncis biasanya kita cuman di prepare aja, dibersihin gitu, dipotong sesuai kebutuhan kita, terus baru kita blend itu mau itu di blender ya, atau kalau untuk sekarang alatnya kayak di slow cooker misalnya. Gitu. Udah banyak fasilitas. Nah, biasanya kita blender itu buburnya, terus tadi ayam yang sudah matang. Terus wortel dan buncis, tadi kita blender itu semuanya. Terus kalau udah jadi, misalnya mau teksturnya kita kelumat dulu misalnya. Nah kalau kelumat, udah di blender kita saring dulu Teh. Disaring lagi? Disaring 2-3 saringan biasanya. Jadi saring nih, udah saring lagi gitu, sampai betul-betul dia mencapai tekstur untuk yang lumat. Iya betul, biasanya kita kasih ke 9 bulanan ya, atau 8-9 bulanan. Terus pas udah kita saring, udah dapet teksturnya, kalau misalnya takutnya nih masih agak ragu, kita ini lagi, kita rebus lagi, kita matangkan lagi sebentar gitu. Gitu. Dan di situ udah mulai masuk misalnya dikasih garam sedikit gitu. Pada saat proses akhir ya, garam, gula mungkin ya lebih untuk mengenalkan rasa. Betul. Kayaknya nanti kita harus demo nih Teh di sini. Boleh. Demo masak. Jadi kita datangkan chef Awi Bitung dengan segala perabotnya di ruang podcast ini. Boleh. Nanti kita datangkan. Mantap nih, karena Awi Bitung punya nggak sih Teh produk MPASI yang bisa untuk bunda-bunda udah jadi gitu? Ada. Ada. Asik atuh, kita tunggu gitu ya.
Jadi boleh main-main ke Awi Bitung, nanti tanya-tanya. Boleh ya, boleh. terkait bagaimana kebutuhan nutrisi anak segini, terus saya mau minta dibuatkan dengan rasa yang macam-macam gitu ya. Terus, bisa ya Teh? Ya betul, terus juga kita kan sempat bikin juga produk yang untuk bentukan pudingnya tuh. Puding? Untuk usia udah mulai ya 9 sampai 12 bulan lah. Nah itu tapi kita coba dari buah-buahan. Jadi kalau bagusnya sih ini ada bubur bubur predanya, ini ada pudingnya. Oh. Gitu. Jadi itu udah lengkap. Udah lengkap ya itu udah dapat proteinnya dapat, buahnya juga dapat. Betul. Kalorinya tercukupi sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Mantap. Ya jadi kan pemberian MPASI itu nggak hanya itu aja gitu ya. Jadi anak udah suka yang udah suka yang A mah dicoba lagi yang B gitu ya. Betul. Nanti supaya pengenalan rasanya tuh jadi macam-macam ya. Dan terutama memang kebutuhan untuk masa pertumbuhannya, mikronutrien dan lain sebagainya itu terpenuhi ya Teh, dan mudah-mudahan anak Indonesia kita terbebas dari stunting. Betul. Ya, terima kasih sekali nih Teh. Ini mah ilmu yang luar biasa pisan nih ya buat saya, buat bunda-bunda di rumah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa nih betul-betul seperti yang tadi saya minta nih, kita bikin demo-demo masak seperti apa pembuatan MPASI yang benar dan tepat gitu. Sip, hatur nuhun pisan Teh Mira atas waktunya, atas sharing ilmunya. Insya Allah akan bermanfaat sekali untuk sahabat dan bunda-bunda sekalian di rumah. Hatur nuhun Teh Mira. Sami-sami. Nah bunda tercinta, ternyata begitulah seputar MPASI. Jadi banyak sekali ternyata MPASI itu ya. Teksturnya, rasanya, macam-macam campurannya. Bahkan MPASI bisa juga dicampur sama ASI. Nah, jadi untuk pengencerannya boleh bahkan mendapatkan lemak dan proteinnya dari ASI yang ASInya bunda. Jadi banyak sekali yang bisa bunda kreasikan untuk membuat MPASI. Kemudian harus berkreasi sendiri itu supaya lebih aman ya Teh Mira ya, lebih higienis dan pastinya lebih ekonomis. Ya, terima kasih bunda-bunda dan sahabat sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan seperti apa yang tadi saya mintakan ke Teh Mira, satu saat kita akan demo di sini. Bagaimana cara membuat MPASI yang benar, yang lezat, yang disukai anak-anak. Terima kasih atas perhatian bunda-bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.